Podcast and Show. Kembali lagi bersama saya, Salsabila. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita mengangkat tema perjalanan PPDB. Sebelumnya itu, kita tagline dulu nggak sih? Kalau aku bilang tagline, kalian ngikutin nggak? Ngikutin. Pasti dong. Iya dong. Nah, kalau aku bilang dengar, pahami, dan tumbuh bersama. Oke, tagline dengar, pahami, dan tumbuh bersama. Nah, kalau sebelumnya itu berikut ini ada tampilan salah satu cuplikan sedikit tentang PPDB. Bisa kalian lihat di layar. Informasi terkait PPDB tahun 2024, apakah sudah ada ya? Loh, ya sudahlah. Habis ini aku mau ngasih tahu kamu tata cara pendaftaran tahap 1 jalur kasih tahu tata cara pendaftaran tahap 1 jalur perpindahan tugas tahu tata cara pendaftaran tahap 1 jalur prestasi kasih Kalian harus paham aturan PPDB jalur zonasi. Sore, kamu punya prestasi nilai akademik. Yuk daftar PPDB. Nah, itu tadi cuplikan sedikit tentang PPDB yang kita buat. Nah, terbagi ada 5 tahap nih dalam PPDB itu. Tahap pertama adalah jalur afirmasi, perpindahan ortu atau wali dan prestasi lomba. Tahap 2, jalur prestasi nilai yang dilaksanakan oleh SMA. Tahap 3, zonasi yang dilaksanakan oleh SMK. Tahap 4, zonasi yang dilaksanakan oleh SMA. Dan tahap terakhir, zonasi yang dilaksanakan oleh SMK. Nah, untuk kita udah kedatangan tamu loh, 2 narasumber kita yang keren-keren ini. Boleh di-spill nggak? Boleh diceritain? Boleh dikenalin nggak sih? Kalian dari asal dan dari sekolah mana nih? Hai semuanya, kenalin nama saya Nafila Sairatul Roziko. Saya berasal dari alumni SMPN 1 Ngoro. Untuk yang satunya? Halo, kenalin nama aku Christian Afitri dari alumni SMPN 2 Mucuanyar. Wow, dari SMP negeri nggak sih ini? Iya. Nah, untuk dari Ngoro itu kalau di Mojoanyar tuh sangat jauh nggak sih guys? Nah, kalau jauh banget nggak Iya. sih ya kan? Nah, untuk berapa sih estimasi dari perjalanan menempuh ke sini tuh berapa jam atau berapa menit? Sekitar 30 menit. Paling 30? lambat. Oh, paling lambat itu Iya, ya? 30 menit. 30 menit. Untuk Mbak Kristiani, berapa sih? Atau deket nggak sih kayaknya? Deket sih, sekitar 5 menit atau 6 menit ada dari sini ke rumah. 6 menitan? Iya. Kesini naik apa? Naik sepeda motor. Oh, naik sepeda motor, nggak diantar? Kadang diantar sih. Karena terbilang cukup sangat dekat juga kan, estimasi 6 Iya. menit itu. Untuk Mbak Nafila, kenapa sih kok milih ke SMKN 1 Mojoanyar, kan rumahnya di Ngoro ya guys ya? Karena ini juga ada kayak dari orang tua juga sih, saran gitu. Pilihan dari orang tua atau pilihan sendiri? Pilihan dari orang tua. Pilihan dari orang tua, berarti kamu ngelaksanain perintah dari orang tua. Baik banget ya Mbak Nafila. Nah, bagaimana nih, ceritain sedikit bagaimana perasaan kalian waktu pertama kali ikut proses PPDB. Yang pertama untuk Mbak Nafila. Apa tadi? Proses, ceritain sedikit perasaan kalian waktu pertama kali ikut proses PPDB. Perasaan saya sangat senang, terus campur aduk juga sih tentunya, karena kan banyak saingannya juga dari berbagai provinsi. Apalagi, untuk ngomong-ngomong nih, Ya. dari Mbak Nafila cerita tadi, mengikuti jalur tahap apa? Kalau dari saya mengikuti jalur tahap akhir, tahap nilai. Tahap nilai, tahap akhir. Iya. Berarti geser-geseran dong Iya. nilainya sama anak-anak yang lain. Ya, benar. Dan untuk Mbak Christian, jalur apa yang diambil waktu PPDB? Aku pakai jalur zonasi sih. Zonasi. Iya. Oke. Nah, kalau dari pernyataan Mbak Nafila, boleh ceritain sedikit
tentang awal pertama kali ikut proses PPDB. Kan ada tahap pertama, ada tes kesehatan, ada pengambilan PIN, ada dan lain-lain juga. Itu gimana sih? Ceritain sedikit aja nggak apa-apa. Ya, pertama itu saya tes kesehatan di SMKN 1 Pungging dan ambil PIN-nya juga di sana karena deket dengan rumah saya. Ya kan pasti di itunya pasti ada tertera di mengambilannya di sekolah terdekat di Iya. SMPN 1 Pungging. Ya, Nah, apalagi udah sih itu untuk aja. pengambilannya bersama orang tua atau sendiri? Saya ngambilnya sendiri dan emang kemauan saya sendiri sih. Karena pengen melihat-lihat lingkungan luar juga. Lalu apalagi untuk tahap yang terakhir itu kan tahap pendaftaran ulangnya ke sini. Itu Iya. gimana? Sempat bingung nggak saat pemberkasan? Bingung banget. Itu pas hari pertama daftar ulangnya juga saya disuruh balik lagi karena berkas-berkasnya ada yang kurang. Jadi besoknya lagi balik lagi. Soalnya disuruh balik. Waktu pemberkasan itu ada yang kayak sulit nggak sih? Tentunya Kan pasti ada fotokopi, iya. bolak-balik ke fotokopi, print-printan juga kan. Iya, Harus melengkapi sulit. semuanya. sulit banget. Tapi di situ saya disupport sama itu. Orang tua. Iya, orang tua pastinya. diajak. Terus yang hampir terlupakan nih. Untuk Mbak Christian, gimana sih ceritain sedikit pengalaman atau perasaan saat mengikuti PPDB? Ya pasti sih grogi ya, kayak Iya pasti nervous kan, grogi, Iya. deg-degan gitu. Karena pertama kali juga waktu SMP juga pernah, tapi kan nggak terlalu yang mentingin kan, nggak yang mikirin nggak kita kan, pasti orang tua Iya, juga iya, waktu betul. pendaftaran SMP. Kan SMK kan beda. beda. Gimana ceritanya? Untuk awal waktu pengambilan PIN itu di mana dan waktu tengah-tengah itu gimana? Aku pengambilan PIN-nya itu kebetulan mengambil di sini sih, di SMK Mojoanyar ini. Oh begitu, di SMKN 1 Mojoanyar di sini juga. Iya. Untuk tes kesehatannya, Tes kesehatannya di sini juga. ada nggak sih perasaan waktu kesulitan waktu pengambilan PIN atau waktu tes kesehatan, kan beda-beda tanggal? Gak ada sih, alhamdulillahnya lancar-lancar aja pas sesi tes kesehatan sama pengambil PIN-nya itu. Alhamdulillah kalau lancar-lancar aja ya guys. Nah untuk yang selanjutnya, kalau boleh jujur, apa sih pelajaran yang paling berharga yang kalian dapat dari proses PPDB ini? Itu sih, kita tuh bisa kayak lebih menghargai waktu Nah, gitu. bener banget. Terus kita juga berusaha buat ngewujudin impian kita. Iya. Terus maju sih tentunya. Iya kan. Terus apa lagi? Tentunya juga kita juga harus sabar, terus Sabar, waktu proses juga step Iya. by step kan. karena kan Tanggal juga demi banyak tanggal. saingannya juga kan. Banyak saingan dari jalur nilai sama jalur zonasi, pasti geser-geseran Iya. juga dong. Tentunya. Karena yang dilaksanakan itu di online, bukan di offline. Kalau tahun sebelumnya kan kita ngejalaninya waktu itu pakai nilai atau jalur danem. Kalau Iya. tahun 2024 itu pakai jalur online. Jadi kita harus tanggap dalam sosial media. Iya benar banget sih itu. Waktu itu ada kesulitan nggak? Kan itu kan
dilaksanakan juga baru-baru ini kan, online, pendaftaran online tuh. Pernah ada Mungkin keluh kesah nggak? kesulitannya tuh di kita tuh tidak memahami gitu kan, kita juga baru menghadapi pendaftaran online gak sih? Apalagi tuh sangat banyak berkasnya, jadi kan pusing gitu. Pusing pastinya Iya kan. kan? Tapi dari pusingnya itu kan kalian bisa lihat dari cuplikan atau video-video tahap-tahap cara-cara untuk pendaftaran juga. Iya. Kalian lihat di mana? Atau kalian dari info dari tahun sebelumnya atau dari YouTube atau dari mana? Saya udah dikasih tahu dari alumni saya, dari sekolahan saya itu udah dikasih tahu semuanya tata cara buat daftar gitu. Berarti pernah disosialisasi dong? Pernah. Sosialisasi itu di SMP tertentu atau semua SMP? Kalau di SMP aku sih udah pernah, kalau di kamu? Tuh udah pernah juga. Berarti kalian udah tanggap, udah paham cara-cara saat mengikuti tahap-tahap PPDB. Iya, benar banget. Lumayan dikit lah ya Kak, Iya kan? semaunya. Nah, apalagi nih ceritain atau yang bisa kalian dapat dari PPDB ini? Yang saya dapat tuh tentunya mengajarkan kita agar kita lebih sabar lagi untuk menghadapi semua ujian-ujian yang datang ke kita. Iya, Itu kamu. Nah, itu tadi cerita singkat dari Mbak Nafila dan Mbak Christian tentang PPDB. Kalian pasti pernah nggak sih ngerasain juga waktu PPDB atau penerimaan peserta didik baru? Pasti kalian juga bingung, panik, deg-degan, karena perjalanan ini tuh nggak cuma sebentar. Mungkin ada beberapa tahap yang kalian pasti pernah nggak sih? Kalian kepikiran kayak sambil nangis gitu karena takut banget nggak keterima di sekolah impian kalian. Nah, untuk Mbak Christian dan Mbak Nafila, sebelumnya masuk di SMKN 1 Mojoanyar ini, sekolah mana sih yang impian mana yang dituju? Kalau aku sih dari awal itu emang sekolah ini sih. Sekolah ini? Iya, kan? Berarti nggak ada pandangan ke SMA? Nggak ada sih, soalnya itu kan sekolahnya itu kan bagus dan dekat rumah gitu. Ya kan, dekat rumahnya di Mojoanyar sendiri. Kalau Mbak Iya. Nafila gimana nih? Apakah ada pandangan SMA lain atau SMA impian atau SMK lain impian? Kalau dari